Bagian 10. Perpisahan yang tak ingin berakhir. Beberapa hari kemudian angin mulai berubah. Merapi yang marah perlahan diam. Asapnya menipis menjadi kabut tipis yang melayang malas di ufuk timur. Langit biru kembali muncul. Sawah-sawah hijau mulai bernapas lagi di bawah sinar matahari yang hangat. Bau belerang pudar pelan, digantikan aroma tanah basah yang subur setelah hujan abu, harum bunga melati yang mekar di pinggir jalan, dan manis gudeg yang dimasak Ibu Tari untuk sarapan terakhir. Suara burung pipit beterbangan ramai, bercampur denting gamelan dari rumah tetangga dan azan zuhur yang menggema lembut dari masjid desa. Semua selaras, seperti Nusantara yang bangkit dari luka. Berita baik datang dari radio tua. Aktivitas Merapi turun ke level 1. Jalan ke Yogyakarta dibuka kembali. Bandara mulai beroperasi. Alex berdiri di teras rumah Pak Tari memandang Borobudur yang kini bersih lagi. Stupa-stupanya mengkilap di bawah matahari sore, lereng longsor sudah ditanami rumput, sementara oleh gotong royong desa. Shelter yang ia bantu desain masih berdiri kokoh, jadi tempat bermain anak-anak sekarang. Tanganannya yang lecet sudah sembuh, tapi bekasnya tetap, seperti ukiran karma yang tak hilang. Pak Tari mendekat, membawa secangkir kopi jos hangat. Arang panasnya mendesis pelan saat dicelupkan. Aroma pahit gosong menyebar. Mas Alex, besok mobil dari kedutaan datang jemput. Paspor sudah diurus, tiket pulang juga. Alex mengangguk pelan, tapi dadanya sesak. Ia menerima cangkir itu, menyeruput pelan. Pahitnya menyengat lidah, manis gula arenya meleleh hangat ke tenggorokan. Iya Pak, terima kasih untuk semuanya. Malam itu, desa ramai perpisahan sederhana. Api unggun kecil dinyalakan di lapangan. Nasi liwet gurih dibagikan dalam daun pisang besar. Suwiran ayam kampung, telur asin, sambal bawang pedas yang naik ke hidung. Bakpia panggang terakhir dibagikan, klepon manis lengket dengan gula merah meleleh. Orang-orang duduk lingkaran, cerita mengalir. Tentang Merapi yang pernah marah lebih ganas, tentang Borobudur yang selamat dari gempa berabad lalu, tentang gotong royong yang tak pernah putus. Sari menyanyi lagu Jawa pelan, suaranya merdu seperti angin sawah. Bu Arte memegang tangan Alex, mata berkaca-kaca. Mas, jangan lupa ya, Indonesia ini rumah Mas juga. Alex tersenyum, air matanya hampir jatuh lagi. Ia ikut bernyanyi pelan, suaranya fals tapi hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bagian dari lingkaran ini. Pagi keberangkatan, semua mengantar ke pinggir jalan. Anak-anak lari-larian memberi bunga melati segar, ibu-ibu peluk hangat. Pak Tari memeluknya kuat. Sabar ya Mas di sana, ikhlas hidup. Kalau kangen, balik lagi. Mobil kedutaan datang, pintunya terbuka dingin dengan AC. Alex naik. Tapi sebelum pintu ditutup, ia turun lagi sebentar, berlari kecil ke bukit kecil dekat Borobudur, naik sendirian ke tingkat atas untuk terakhir kali. Matahari terbit lagi, cahaya oranye menyapu stupa utama dengan keemasan abadi. Angin berhembus lembut, membawa suara lonceng candi berdenting-denting, aroma kemenyan dari sesajen pagi, dan harum kopi tubruk dari warung bawah. Di bawah sana, desa kecil itu hidup lagi. Orang-orang gotong royong membersihkan sisa abu, tertawa-tawa, saling sapa. Alex berdiri di Arupadhatu, tangannya menyentuh batu andesit yang dingin tapi hangat oleh matahari. Indonesia tidak sempurna. Ada abu Merapi yang menutup, ada jalan macet, ada kekacauan yang tak pernah habis. Tapi di sini, aku menemukan rumah sejati. Tempat di mana hati lebih kuat daripada logika. Ikhlas lebih abadi daripada batu. Ia menatap lama. Air mata jatuh pelan ke batu candi. Lalu berbalik, melangkah turun, bukan sebagai tamu angkuh yang datang dulu, tapi sebagai saudara yang pulang. Mobil melaju perlahan meninggalkan Magelang. Di kejauhan, Borobudur masih berdiri megah, napas Nusantara yang tak pernah padam. Dan di hatinya, Alex tahu, suatu hari ia akan kembali.
karena di sini ia telah terlahir kembali.